Tidak ada yang ideal kok. Kita mau segala sesuatunya siap dulu baru melangkah, ya nggak mungkin. Ya, yang ada kita harus melangkah dulu sambil paralel disiapin. Fokus aja belum tentu berhasil kita ya. Apalagi kok tidak fokus. Tidak fokus tuh gimana sih? Semua kita mau, semua kita lakukan, semua kita kepengen gitu ya. Percayalah, sungguh tidak ada yang mudah. Tetapi Allah juga menganugerahkan satu hal bahwa sungguh tidak ada yang tidak mungkin selama ada pertolongan Allah. Sehingga tidak ada kata lain, kita harus fight. Walaupun ternyata tidak semudah kan membalik telapak tangan ya. Pas giliran kita jalanin, saya harus balik kerja lagi. Kita bukan anaknya orang kaya gitu kan. Kita juga bukannya yang punya modal sebesar apa. Biar bagaimana ya kalau nggak kita jagain kan ini menyangkut hajat hidup begitu banyak orang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyudi, ya, saya warga Depok. Saya banyak beraktivitas di bidang industri kecil, khususnya sektor kefarmasian. Kurang lebih 10 tahun terakhir kita berkarya di bidang industri kecil menengah, di bidang kefarmasian, ada kosmetika, personal care, home care, dan lain sebagainya. Karena pertolongan Allah, kita bisa tetap berproduksi sampai dengan hari ini, mengembangkan lini produksi kita, dan menambah range produk yang bisa kita hasilkan. Sebenarnya resign dari kerja di BUMN tentu bukan perkara mudah ya, karena kita biasa tentunya nyaman, terjamin, relatif gitu ya, dan sebetulnya orang tua misalnya atau keluarga itu bangga gitu ya, punya anak kerja di BUMN gitu ya, mapan mungkin seperti itu. Akan tetapi tidak ada salah, tidak ada benar. Berkarya di sana tentulah satu hal yang baik ya. Kontribusi kita terhadap bangsa juga tidak kecil dan tidak berkurang. Tetapi saya memutuskan untuk resign karena kita membuat rencana lain, di mana kita bisa membuat satu karya melalui industri kecil menengah ya, yang kita bisa lakukan dari rumah. Ya, kenapa harus bilang dari rumah? Karena kita bukan anaknya orang kaya gitu kan. Kita juga bukannya yang punya modal sebesar apa. Nah, dengan saya resign paling kurang saya punya pesangon, ya kan? Pesangonnya ya kan ditambah jual apa itu bisa buat buka usaha. Itu yang paling penting, walaupun ternyata tidak semudah kan membalik telapak tangan ya. Pas giliran kita jalanin, saya harus balik kerja lagi gitu loh. Karena mungkin belum cukup gitu kan. Jadi akhirnya sempat kita comeback balik kerja lagi ya, sampai hampir 3 tahun lamanya, sampai kemudian kita betul-betul bisa fokus mengembangkan IKM kita sendiri. Saya lahir di Cijantung, Jakarta Timur. Seperti kita tahu, di situ asrama tentara ya, karena kebetulan bapak saya tentara, kakek saya tentara, dan mereka juga tamtama. Jadi tidak mudah pasti hidupnya gitu kan, apalagi zaman dulu ya. Nah, di mana orang tua kita ya menghabiskan banyak dan waktu di banyak penugasan ya. Saya mengalami satu fase di mana bisa 4-5 tahun sekali ketemu bapak saya. Kemudian saya sekolah di Jawa Tengah ya, ketika orang tua berpindah tugas ya di Jawa Tengah, dan itu yang kemudian saya banyak belajar dari beliau, dan saya selalu mohonkan doa kepada orang tua ya, kalau bisa gitu kan kita bisa menjadi samalah ya, bisa fight di kehidupan gitu kan, dan orang tua juga mengajarkan supaya kita bisa memberi kontribusi buat lingkungan kita, banyak bilang seperti itu. Jadi saya pikir yang ideal adalah jadi entrepreneur gitu loh. Alhamdulillah dengan doa orang tua, dengan pertolongan Allah tadi, ya kita bisa lakukan semaksimal yang kita bisa, dan kita berkeyakinan bahwa kita punya peluang yang sama
ya. Apalagi zaman udah berubah, ya kan. Kita bisa mengembangkan sumber daya orang yang ada. Kita dikaruniai bonus demografi yang bagus, ya. Kita punya lingkungan angkatan kerja kita cukup banyak gitu kan, dan juga kita didukung oleh pemerintah kota misalnya, ya. Kita dibantu banyak pihak, sahabat gitu ya, dan itu menjadikan saya ya harus semakin termotivasi untuk kita jagain ini sampai bukan hanya beberapa tahun ke depan, ya, sampai mungkin ya. Makanya saya canangkan Vision 2030 untuk 10 tahun kedua, ya, di mana kita harus terus mengembangkan sektor industri kecil menengah. Karena apa? Daya serapnya terhadap angkatan kerja lumayan bagus gitu kan, ya, di mana kalau satu industri bisa 100-200 orang. Kalau kita punya 5 industri kecil menengah itu kan kurang lebih ada 1.000 orang, tentunya kan mereka beserta dengan keluarganya gitu ya. Nah, itu yang amanah yang maha berat yang harus kita terus jagain dan menjadi motivasi saya gitu kan. Karena biar bagaimana ya kalau nggak kita jagain kan ini menyangkut hajat hidup begitu banyak orang gitu ya. Ya, jadi bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita aja gitu. Nah, balik lagi background saya di masa kecil sampai dengan besar ya mungkin tidak baik-baik saja, ya. Saya harus kepayahan menyelesaikan sekolah saya sampai pada akhirnya ya setelah bekerja pun 10 tahun saya harus undur diri, ya, memilih jalan ini pada hari ini, ya, sebagai ya praktisi industri gitu kan, karena memang saya 10 tahun ada di BUMN yang berbasis industri farmasian. Jadi garasi ini satu tempat yang amat-amat berbahaya bagi saya, ya. Saya termotivasi oleh beberapa legenda industri Indonesia yang berbasis garasi, ya. Pertama adalah Dr. Bun, ya, CEO foundernya Kalbe Farma. Saya mendapat insight bahwa beliau membuat Kalpanak dari garasi rumahnya di Pulau Mas gitu loh, ya. Kemudian kita lihat Ibu Marta Tilar, ya, ngaduk-ngaduk bikin lulur, bikin kosmetik apa dari garasi rumah bapaknya di Menteng gitu loh. Saya temukan insight lainnya dari bekas bos saya yang juga ya hari ini menjadi industri besar, dia juga dari ngecerin alkohol apa semua dari garasi rumahnya di Bandung. Jadi sungguh garasi ya, adalah satu tempat di rumah kita yang mungkin kita nggak terlalu sering perhatiin gitu ya. Paling kita buat parkirin mobil, buat parkirin motor, atau naruh barang-barang nggak kepake gitu. Yang sebenarnya kita bisa maksimalkan dia punya space untuk satu aktivitas yang produktif. Karena kan apa? Kelebihannya garasi, dia biasanya terpisah tuh dengan tempat aktivitas tidur kita, apa kita. Yang kedua, ketika kita memulai usaha, itu si garasi ini adalah tempat yang paling ideal. Waktu itu isi garasinya kita jual-jualin buat tambahan modal, garasinya kita buat menjadi tempat. Nah, yang paling penting bagaimana, walaupun titik start kita ada di garasi, aspek legal kita terpenuhi, ya, urus izinnya dengan benar, ya, kemudian ya kita penuhi gitu loh tahapan-tahapan regulasinya gitu. Jadi walaupun kita memulai titik start dari garasi juga tidak menjadikan kita boleh terus kemudian sembarangan, tidak diurus dengan benar gitu ya. Nah, coba deh gitu kan, dengan sabar gitu kan. Alhamdulillah saya dimudahkan waktu itu dari garasi kita terus bertumbuh gitu ya. Walaupun boleh dibilang 3 tahun pertama ya tentu sangat tidak mudah ya. Pasti yang klasik ya, yang paling banyak menjadi kendala kan orang startup atau entrepreneur adalah pasti sumber daya. Sumber daya ini kan apalagi di sektor industri kecil ya, sumber daya ini kan macam-macam ya. Ya orang, ya teknologi, ya terutama juga budget untuk ngembangin usaha sendiri, apapun itu ya. Tapi sekali lagi bahwa semakin kesini semakin saya menyadari bahwa yang paling penting sih keyakinan. Jadi itu sumber daya utama kita. Sebagai industri kecil tentulah bayangin aja gitu loh. Saya harus merekrut orang-orang terbaik yang mereka mimpinya kerja di perusahaan besar. Ya paham ya. Jadi kan hari gini semua orang terbaik mimpinya kerja di perusahaan besar. Bagaimana nasibnya dengan kita yang industri kecil gitu loh. Ya.
Karena kan ada yang namanya role sosial model gitu deh. Gimana semua orang yang baru lulus sekolah bercita-cita di tempat yang besar-besar, yang hebat-hebat. Ya. Nah, maka dari itu saya menciptakan satu formula di dalam pengelolaan sumber daya manusia berbasis kekeluargaan, empowering kepada mereka. Kita kasih kesempatan mereka untuk sekolah lagi, ya. Yang belum sekolah ya biar jadi S1, yang S1 biar jadi S2, ya. Yang ada praktis-praktis lain kita ikutkan. Karena kompetisi kita itu adalah orang lawan orang, ya kan, SDM di tempat kita dengan SDM di tempat lain gitu loh. Jadi kalau kita nggak siapin SDM itu, sungguh sangat amat berat kita bisa berkompetisi di masa yang akan datang, ya, dan berkompetensi dengan baik di saat ini. Pada tahun ketiga keempat setelah kita memulai usaha, saya memutuskan untuk udah nggak kerja lagi sepenuhnya. Ketika kita sudah fokus, sebetulnya totalitas kita kan beda ya. Jadi kita bisa alokasikan, yang paling berharga kan waktu. Semua kan kita bisa beli dengan uang kecuali waktu. Jadi waktu itu yang sangat berharga. Jadi kita bisa alokasikan buat untuk bangun market, ya, kemudian membenahi proses produksi, kemudian juga kita bisa memperkuat tim dan lain-lain ya. Jadi kita bisa lakukan sepenuhnya. Kalau nggak sambil-sambil tadi, ya sambil kerja, sambil apa, semua kan sungguh tidak mudah itu. Ya kan, memang pilihan pada jatuhnya sih. Ya kan, kita kehilangan gaji kita dan fasilitas yang kita dapat waktu kerja, ya harus kita tukar dengan bagaimana upaya kita untuk memajukan bisnis sendiri, ya, naikin omset pelan-pelan ya. Karena kita juga konservatif kan, ya, jadi tidak yang berbasis pada investor, tidak berbasis kepada misalnya pinjaman bank yang besar atau apa gitu loh. Jadi dengan daya upaya kita sendiri pelan-pelan gitu. Main klien kita startup itu banyak, partner-partner kita juga ya dari berbagai bidang, karena sekarang kan terjadi perubahan yang cepat sekali, di mana dari dulu mungkin orang bergerak non-retail ini dengan jaringan reseller, network. Sekarang semuanya apapun itu pasti berbasis digital platform. Nah, maka kita selalu mendukung ketika klien-klien kita banyak menggunakan influencer, kemudian production of konten-konten. Kita membuka diri gitu kan, supaya ada insight-insight untuk dibuat konten yang menarik gitu ya, sehingga pada akhirnya mendukung dari proses marketing atau pembangunan merek-merek brand dari seluruh klien dan partner gitu. Kepada semuanya saya sampaikan bahwa kita bisa menjadi bagian daripada partner pengembangan merek itu, ya. Kita menerima tool manufacturing atau maklun pengembangan skincare untuk market Indonesia, dan kita melakukannya dengan standar yang sudah distandarisasi oleh pemerintah. Sebagaimana kita ketahui, hampir 95% bahan baku personal care kita itu kan dari luar negeri, diimpor gitu loh. Ya, jadi yang kita harus ya secara bertahap bisa disubstitusi ya dengan yang dari hasil alam Indonesia, kan tentunya bagus sekali ya. Salah satu yang pernah kita lakukan adalah dengan menghilirisasi riset salah satu ekstrak buah yang dari buah ikonnya Kota Depok, itu adalah belimbing, hasil penelitian di Universitas Indonesia yang kemudian kita rilis menjadi sebuah produk yang namanya Belimbing Islands misalnya ya. Karena ternyata ekstrak si belimbing itu bagus sekali buat skin ya, kulit gitu. Insya Allah Departemen Research and Development kita akan mensupport harapan teman-teman para pembangun merek, para startup untuk mengembangkan dan memajukan skincare. Apalagi ini kan merek-merek asli Indonesia ya, yang harus kita kedepankan dan kita majukan gitu loh. Karena kan kita berhadapan dengan
begitu banyak merek multinasional ya yang saat ini mendominasi. Ya, saya rasa selalu ada tempat buat merek Indonesia. Untuk ASEAN, terkait dengan kita sudah meratifikasi harmonisasi ASEAN, izin edar kosmetik kita itu bisa dipakai di semua negara di ASEAN. Jadi jangan takut-takut untuk para startup, untuk ngembangin brand, bahkan di wilayah regional market ASEAN, karena izin edarnya berlaku juga di negara yang sama, tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah regulasi setempat. Yang paling kita syukuri adalah sebenarnya bukan dari jumlah berapa pabrik kita, ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memberi kontribusi juga, ya kan, kepada lingkungan kita, kampung kita, gitu kan. Nah, karena itu yang memberi nilai dan makna. Kalau industri besar mah banyak, ya, di luar sana, ya, beribu-ribu di sekitar saya, ya. Tetapi pertanyaannya adalah seberapa pendekatan itu juga ada, gitu kan, kontribusi terhadap lingkungan kita, ya. Nah, kenapa? Karena saat ini itu sangat dibutuhkan, ya, kepedulian seperti itu. Apalagi kita ada di era new normal seperti ini, gitu kan, yang mau nggak mau, gitu kan, kita harus ada kepekaan, kemudian juga kepedulian, ya, terhadap lingkungan kita. Kan ini lagi susah semua kan bunyinya, gitu kan. Jadi dalam keadaan itulah kita diuji. Dan saya bersyukur bahwa salah satu concern kita ada di sana juga, gitu kan. Jadi juga menjadi sosial industri yang memberi kemanfaatan lah, gitu. Selain mengejar omset, tentunya itu kan kewajiban utamanya, ya, untuk supaya harus bisa survive. Bukan yang besar mengalahkan yang kecil, kan kita lihat yang besar-besar hari ini tumbang semua, ya. Tetapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Maka kita tidak boleh tidak cepat, ya. Jadi saya selalu bilang sama tim kita, apapun itu, ya, services kepada customer, proses di mana kita berproduksi, proses di mana kita mendevelop sesuatu, ya idealnya sih harus bagus, tetapi lebih ideal lagi kalau cepat. Karena apa? Tren sendiri berubah-ubah. Karena industri personal care ini kayak gadget loh, ya kan, kayak kalau kita HP itu seri yang tahun lalu di launching, tahun depan udah ketinggalan gitu. Jadi ini cycle-nya pendek-pendek gitu loh. Memimpinkan orang atau leadership itu nggak ada sekolahnya, nggak ada ilmunya. Kalau ada sekolahnya, kita bisa jadi bayar aja sekolah itu dan kita jadi pemimpin hebat semuanya. Kenyataannya tidak demikian. Karena leadership sendiri adalah seni, gitu kan. Nah, seni memimpin orang itu unik sekali, ya kan. Dan saya memilih jalan membangun tim. Jadi karena saya berkeyakinan tidak ada orang yang hebat, yang ada tim yang hebat. Pada akhirnya saya menemukan bahwa betul kata orang, fokus aja belum tentu berhasil kita, ya. Apalagi kok tidak fokus. Tidak fokus tuh gimana sih? Semua kita mau, semua kita lakukan, semua kita kepengen, gitu, ya. Percayalah, sungguh tidak ada yang mudah. Tetapi Allah juga menganugerahkan satu hal, bahwa sungguh tidak ada yang tidak mungkin selama ada pertolongan Allah. Sehingga tidak ada kata lain, kita harus fight.